Tema saya adalah mengapa kita bertahan. Kenapa saya seperti ini? Kadang-kadang saya bertanya kepada diri sendiri gitu. Saya sering mengkonselingin orang, saya sering bilang udah bertahan aja dalam keadaan masalah ini. Kadang-kadang saya sendiri tidak terlalu ngerti gitu. Kenapa sih kita perlu bertahan menghadapi hidup ini? Contoh misalnya, kita menghadapi tekanan masalah, kita bisa melakukan sesuatu untuk lari gitu. Tapi dalam konseling kadang saya bilang gini, udah Bu, Bapak atau Saudara, kita bertahan. Jangan menjadi lemah. Nah kadang-kadang untung nggak ada yang pernah nanya, tapi syukur malam hari ini saya sudah mempersiapkan jawabannya. Dia bilang gini, untuk apa kita bertahan Om? Untung nggak ada yang pernah nanya. Dan saya belum siap dengan jawaban, karena kadang-kadang saya bilangnya Tuhan pasti mempersiapkan yang terbaik. Itu jawaban standar kan? Jawaban STD dan ketika dia bilang, yang terbaik itu apa Om? Ya, saya bisa kasih jawaban yang penuh dengan pengharapan. Tapi saya sendiri, sebetulnya alasan kenapa kita bertahan itu terlalu lemah. Kenapa? Karena kalau dia menunggu sekian lama kemudian tidak terjadi apa-apa, datang lagi, Om yang terbaik mana? Dan saya akan tambahkan lagi, yang terbaik selalu di depan. Karena selalu di depan kita nggak pernah dapat. Artinya apa? Saat kita bergerak, yang terbaik pun bergerak. Lama-kelamaan orang berpikir gini, udah ikut Tuhan gak usah macam-macam, ya udahlah nasihatnya yang terbaik, berdoa saja, percaya saja. Kemudian ya jawaban STD yang nanti orang akan jenuh gitu. Betul nggak? Dan hari ini saya bersyukur gitu. Sampai Tuhan gak pernah selama saya konseling ada yang nanya, untuk apa saya bertahan? Misalnya dalam pernikahan, kenapa kita gak boleh cerai? Sedangkan saya disakiti. Ya percayalah Tuhan mengasihi suamimu. Ampuni, itu jawaban standar. Kemarin saya mendengar satu kasus dari seseorang yang cukup saya kenal. Saudara, kasus ini mengagetkan. Saya nggak sebut di mana, saya nggak sebut siapa, saya nggak sebut alamat palsunya. Saya hanya sebutkan begini. Seorang yang saya kenal, saya nggak bilang dekat atau jauh, di mana, telepon kami itu bisa istri saya. Jadi untuk mengaburkan orang spesial. Siapa ya? Pasti kan siapa ya emang gue infotainment apa? Sambil nangis yang teleponnya perempuan. Sudah terbukti suamiku selingkuh. Kok tahu? Cewek itu datang ke tempat dia sambil nagih dan akhirnya selidik ternyata diinterogasi dan perselingkuhan itu kata istrinya begini, kalau cuman sampai masih bersai saja lewat HP, itu nggak masalah. Tapi ketika di sidang, sudah sampai hubungan badan, sudah 3 bulan. Hubungan badan tuh bukan nyenggol-nyenggol gini gitu, yang lebih lagi lah. Nah itu sudah sampai ginian. Kemudian sang pendeta langsung bilang gini, istrinya kan histeris lah, nggak mungkin, oh puji Tuhan, haleluya, suamiku berselingkuh, berhubungan badan, oh puji Tuhan. Nggak langsung bilangin, suamiku, aku mengampuni kamu, itu gila. Itu istrinya berhijrah, saya mau pergi, saya mau kabur, saya mau pindah saja. Syukur kami itu menangani ini tidak dengan emosi. Ya sudah, kalau kamu pergi, kamu tenangkan diri dulu, kamu tinggalkan rumahmu, kamu bisa numpang ke rumah mamamu atau kemana. Ataupun kalau perlu, kami bisa jemput engkau, malam ini juga kami berangkat menjemput engkau. Nggak usah, gini. Pendeta suruh saya mengampuni, itu nggak mungkin. Coba kalau dia digituin, kaget saya. Ini udah sagis kan. Coba kalau istri pendeta, kalau itu istri mau nggak kalau suaminya selingkuh, mau nggak ngampunin? Nggak mungkin kan? Iya sih juga. Akhirnya, itulah kita cuma dengar dia ngomong akhirnya dia bilang gini, ya sudah kalau kamu belum bisa ngampuni, karena mengampuni itu proses kan, betul nggak? Luka itu kan nggak langsung sembuh. Ya kita bisa bilang nggak mungkin aku mengampuni gini udah. Saya bilang gini, udahlah, kalau kamu nggak mau ngampuni nggak apa-apa. Yang penting kamu tenangkan diri dulu. Saya telepon pasangannya, suaranya agak pelan dan standar, iya, enggak, kayak Angelina Sondak tuh ya, tidak yang mulia, tidak tahu yang mulia, jawabannya sih, biasanya ini kami cukup akrab, dia telepon, cuman iya, enggak, kadang diem, stres. Saya bilang gini, saya tidak dalam posisi menghakimi kamu, saya tidak dalam posisi untuk membuat kamu merasa makin bersalah. Dia udah bersalah loh ya, udah dibongkar, itu udah tertekan, udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa cat, ketimpa tembok, ketimpa rumah. Pokoknya betul-betul udah stres, pendetanya langsung memvonis kamu salah, itu udah tertekan. Yang saya khawatirkan orang ini bunuh diri. Betul kan? Istrinya stres, suaminya stres, bunuh diri, anak-anaknya kan nggak lucu. Bapak mana? Mati. Mama mana? Mati.
Saya bilang, ya sudah, perlu nggak saya ke tempat kamu, dampingi kamu? Nggak usah dulu om. Jadi kita diskusi, saya cuma mau mengangkat dia bahwa kamu masih punya harapan. Saya datang nggak harus gini, kamu berzina, kamu najis gitu. Bisa mati dia langsung lama. Nah, saya berpikir gini, untuk apa orang tersebut masih bertahan dalam Tuhan sementara dosanya demikian besar dan sekeliling pasti menghakimi. Itu kasus terbongkar. Saudara bisa bayangkan kalau sampai dia keluar rumah dan dia akan gini-gini. Saya nggak bisa, karena perselingkuhan itu tidak terjadi karena satu faktor. Setuju nggak? Betul nggak? Kalau masakan di rumah nggak enak, mungkin dia akan coba-coba restoran. Bisa banyak faktor, tapi kan ada kasih. Kasih itu kan kadang-kadang kita harus jujur, makanya kadang-kadang kasih itu kan tentatif ya, atau temporer. Kadang lagi baik mengasihi, lagi datang bencinya bisa keluar dan ada jajanan baru. Saya nggak salahkan kamu, saya bilang kamu bisa selingkuh ini tentu karena faktor banyak kan. Dia sering curhat ke saya dan saya sudah tahu. Saya nggak bisa langsung ngomong, kamu ini enggak. Cuma saya bilang gini, oke, om akan menemuimu setelah kamu siap. Om nggak mau datang sebagai, atau saya nggak mau datang sebagai orang yang kamu takutin. Ini enggak. Saya datang care aja lah. Istrinya nanti ditangani gitu, kasus besar. Dan saya nggak sebut di mana. Kalian nggak usah cari-cari di mana. Di internet nggak ada, karena itu bukan cek and recheck gitu ya. Nggak usah tanya Roh Kudus siapa, nggak usah. Roh Kudus pasti tutup mulut, karena ini kan harga diri seseorang gitu. Tapi yang jadi pertanyaan begini, untuk apa sih kita bertahan dalam situasi yang paling tidak ada berpengharapan? Kita tahu Abraham ketika dia dijanjikan Tuhan akan punya anak, sementara itu istrinya? Sarah. Saya mau sebut nyonya Abraham, kalian tersinggung nanti. Sarah sudah mati haid. Alkitab menyatakan kita bahwa tidak ada alasan untuk bertahan, tapi Tuhan catat bahwa saat dia tetap percaya itu kebenaran. Itu salah satu alasan. Namun kita belajar dari seorang yang bernama Paulus, untuk apa dia bertahan dalam segala tekanan yang membuat dia sepertinya tak ada pengharapan. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 7. Ayat 4, selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi Dia. Ayat 7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lihat baik-baik ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ini Paulus menasehatkan kepada jemaat di Korintus, ini tema perikopnya ini mengerikan juga. Jangan tawar hati juga waktu lihat perikopnya menghadapi maut. Nah, Paulus ingin memberikan gambaran bahwa ketika kita hidup, kita memang mengalami tekanan hidup. Kadang-kadang kita sampai pada titik kita ingin mati saja. Lihat ayat 1 pasal 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar. Ini Paulus bilang gini, kita orang percaya, kalau kita mati, kita pasti ke sorga. Betul nggak? Betul nggak? Dan banyak orang Kristen berpikir ketika punya masalah, mati aja, sorga tersedia. Nanti dulu. Kalau Jepang punya tradisi, dia lebih baik mati daripada malu. Betul nggak? Berapa banyak pejabat Jepang ketika mengalami musibah atau kekalahan perang, gampang nemuin dia. Di rumahnya pasti mati, bunuh diri. Karena ada adat sepuku, harakiri. Lebih baik dia mati dalam kehormatan daripada hidup menanggung malu. Nah, Paulus mau bilang kepada jemaat Korintus seperti ini. Memang kami mengakui, kata dia, ketika kita menghadapi tekanan hidup, kita kadang-kadang menjadi demikian putus asa, dan kadang-kadang penghiburan kita pasti tentang sorga. Saat kita mulai membayangkan sorga, ada keinginan Tuhan, kalau boleh hari ini juga, aku ingin ke sana. Betul nggak? Betul nggak? Iya nggak? Kan kadang-kadang ingin ke sana, apalagi yang putus cinta. Beli baygon mahal. Gantung diri takut. Nyebur ke sungai takut dimakan ikan tapa, matinya perlahan-lahan. Akhirnya mati-mati, bengongnya jadi gila kan? Nah, ada perasaan ketika kita menghadapi kebuntuan, situasi yang sulit, kita pengen cepat selesai. Kadang-kadang jalan keluarnya ya mati.
Saudara tahu angka kematian anak-anak remaja Indonesia itu meningkat dari hari ke hari. Dan hari ini, sampai hari ini yang belum bisa disaingi itu Jepang. Jepang itu angka kematian anak remajanya tinggi, kenapa? Papa mamanya sibuk, anak itu cuma nonton game, main game. Dan game itu rata-rata kekerasan, betul nggak? Kekerasan loh. Kekerasan mengajarkan hal-hal, terus lagu-lagu rock itu mengajarkan bunuh diri. Dan itu begitu lama-kelamaan kalau kita dengar, itu menjadi sebuah sebuah memori yang akan mengontrol kita. Indoktrinasi komunis itu gampang sekali. Setiap hari diperdengarkan pidato, lagu-lagu. Setiap hari, lama-kelamaan, itu akan masuk dan tersimpan di otak kita. Dan secara nggak langsung itu akan mengontrol kita. Betul nggak? Dulu ingat nggak kita tiap Senin upacara? Betul nggak? Sampai Pancasila udah hafal. Diindoktrinasi. Dan saya belajar ketika RRC berusaha mengubah para orang Kristen yang ditangkap waktu zamannya Mao Zedong, revolusi kebudayaan itu kan ditangkap pintu. Pendeta kan teguh, disiksa, aku tetap cinta Tuhan. Caranya gampang. Setiap hari di sel mereka diperdengarkan khotbah-khotbah, pidato-pidato tentang komunis setiap hari selama 20 tahun. Apa kata para pendeta? Kami lebih suka disiksa badan daripada setiap hari diindoktrinasi. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan disiksa, dalam keadaan tidak berdaya. Khotbahnya selalu seperti ini. Mana Tuhanmu? Kalau Tuhanmu ada, dia akan tolong engkau. Kalau lagi begini kita ngomong gampang kan? Betul nggak? Tapi saat engkau nggak punya apa-apa, pertolongan Tuhan sepertinya kelihatan nggak ada. Nggak seperti Rasul Paulus atau Petrus ketika tiba-tiba pintu terbuka. Setiap hari dipukulin makanan. Sampai suatu ketika saya pernah baca tikus itu jadi makanan mereka. Tikus yang lewat itu gizi. Bayangkan setiap hari pikiran sudah dalam keadaan stres, kemudian tubuh dalam keadaan lemah, perut lapar, jiwa lelah, diindoktrinasi. Di rumahnya lebih sadis lagi, itu paku ditempel di sini. Jadi kalau dia duduk itu nancep, itu dengar pidato-pidato dari Lenin. Itu banyak orang Kristen yang gagal, yang jatuh, yang hancur. Kenapa? Karena diindoktrinasi. Sudah betul ya kenapa hari-hari orang Kristen lemah? Karena khotbahnya kadang-kadang mengajarkan hal-hal yang gampang. Percaya Tuhan akan mengubah keadaan. Kita ubah, kita yakin, klaim. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nggak ada yang berubah. Suatu ketika seorang hamba Tuhan datang ke Tuhan. Dia itu kesempatan setelah seminar, sekian waktu, dia kesempatan berdoa sama Tuhan. Selama 2 hari dia berdoa, dia mengemukakan semua keluhan dia. Dia mengemukakan alasan dia. Hari ketiga, dia mendapat pencerahan. Tuhan bicara apa? Sebetulnya yang bermasalah bukannya orang, tapi kamu. Ngerti nggak? Cara kamu menanggapi semua itu, justru itulah masalahnya. Jadi kamu bertobat, tanggapi semua itu dengan cara yang benar. Pasti cara pandangmu benar, dan kamu tidak akan menganggap itu masalah. Betul nggak? Betul nggak? Buat seorang insinyur, jembatan roboh, masalah atau kesempatan? Kesempatan. Dari ayat-ayat ini, saya mau kita belajar beberapa hal. Kenapa kita harus bertahan? Saudara lihat dalam ayat 4. Ayat 4. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus mempersiapkan kita untuk kondisi yang harus kita hadapi. Ayat 5. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu. Poin pertama, kenapa kita bertahan? Karena memang kita diciptakan untuk menghadapi kondisi ini. Amin. Saudara, saya kalau naik pesawat tuh kadang-kadang yang saya takuti bukannya ketika pas di udara. Di udara matinya cepat, enak. Bling, bleger, mati, cepat. Yang saya takuti ketika naik, makin dia dekat dengan tanah, makin cepat sengsara kita kan. Naik, pokoknya kalau naik saya agak tegang udah berhenti kan. Udah, Tuhan, naiklah. Naik. Yang kedua ketika turun, 2 kali saya turun hampir kecelakaan. Ketika turun kan dia ngerem, pesawat kan ngerem kan, ada yang kebuka yang cek kan. Saudara tahu nggak? Saya khawatir kalau itu nggak kuat menghantam sayap belakang, mati kita. Ternyata ketika saya baca buku-buku tentang penerbangan, saya suka buku-buku penerbangan, itu diciptakan khusus untuk menahan tekanan yang ekstrim. Jadi
kita lihatnya sepertinya bergoyang-goyang gini, tapi justru itu dipersiapkan untuk sesuatu yang ekstrim. Tahu nggak? Para ahli sudah merancang bahwa sayap ini akan kuat menghadapi tekanan seperti ini. Nah, ketika Tuhan menjadikan kita manusia baru, Tuhan berikan Roh Kudusnya buat kita, Tuhan kreasikan kita baru, Tuhan sudah mempersiapkan bahwa kita akan mampu menghadapi kondisi yang paling ekstrim. Kenapa? Ketika di Roma berkata kita lebih dari pemenang, sebetulnya kalimat ini kita mengerti seperti ini. Bukan berarti kita petantang-petenteng. Saudara tahu gladiator? Saya nonton gladiator tuh ada ternyata kalau Bang Fendi jadi gladiator, status dia itu budak, betul nggak? Dia harus tunduk mau diadu sama siapa. Kalau diadu lawan Edi, puji Tuhan, masih ada harapan. Tapi kalau yang besar tinggi, nah gladiator itu dihitung menangnya apa? Adalah orang terakhir yang berdiri setelah pertarungan, betul? Saudara tahu apa hadiah seorang gladiator? Perempuan? No. Kaisar akan menganugerahkan kebebasan dari status budak, diberikan status warga negara Roma sama seperti yang lain. Itu hadiah seorang gladiator. Kalau sebagai gladiator dia budak, tapi ketika dia menang, dia akan menerima mahkota daun zaitun. Di situ nanti kaisar akan bilang gini, kamu sekarang menjadi orang bebas. Ngerti kan? Nah, kenapa dibilang kita lebih dari pemenang? Kita nggak perlu bertarung untuk memperebutkan kebebasan tersebut. Yesus yang bertarung. Amin. Ketika dia bertarung, dia menang. Amin. Kemenangan itu dia berikan buat kita. Pertarungan kita bukan untuk memperebutkan kebebasan, tapi mempertahankan status kita sebagai anak-anak Allah yang tidak lagi diperbudak oleh dosa. Amin. Paham sampai di situ? Ingat, siapa yang dapat memisahkan kita? Ketelanjangan, penderitaan, atau maut? Tetapi sekali-kali tidak. Artinya apa? Iblis akan membuat engkau kalah untuk engkau tidak lagi ada dalam sebuah kondisi sebagai orang merdeka dalam kerajaan Allah. Engkau akan jatuh dan kalah, kau kehilangan statusmu dan engkau menjadi budak dosa. Kenapa kita harus bertahan? Karena Tuhan itu mempersiapkan segala fasilitas, mengkreasikan kita, sudah memproses kita untuk sebuah keadaan yang paling ekstrim sekalipun. Artinya apa? Saudara, mutu sesuatu benda tidak akan pernah ketahuan kualitasnya kalau nggak pernah mengalami pengujian. Saudara, kalau saudara hanya di rumah, hanya kalau ada masalah menyingkir, saudara nggak pernah ketahuan kualitasmu sebetulnya. Allah mengizinkan kita masuk di kehidupan dunia ini supaya engkau bergaul dengan dunia ini, supaya engkau merasakan dunia ini, supaya engkau kelihatan kualitasmu. 3 orang laki-laki melihat cewek agak seksi, 1 rohani, 2 rohana, 2 rohance. Ada yang bilang, oh Tuhan, darah Yesus. Ada yang bilang gini, oh Bapa. Tuhan berkata, biarlah berkat ini ada di depanku. Iman seseorang tuh dilihat bukan ketika dia lagi di gereja. Di gereja semua kelihatan baik-baik. Iman seseorang dibuktikan ketika dia menghadapi tekanan dan mempercayai Tuhan. Ketika kondisi tak ada pengharapan. Itu iman sejati. Dan kita nggak bisa menilai itu dari hebatnya seseorang melayani, hebatnya seseorang memiliki karunia. Enggak. Tapi itu dinilai dari apakah bagaimana dia bertahan dalam kondisi yang paling tidak ada berpengharapan. Dia tetap percaya pada Tuhan sekalipun nggak ada alasan. Itu tuh luar biasa. Saudara, engkau tidak akan pernah tahu batas kemampuanmu dan kuasa Tuhan kalau engkau nggak pernah mencoba masuk ke keadaan yang betul-betul di mana di situ diuji bagaimana kualitas hidupmu. Amin. Allah mempersiapkan kita untuk hal yang paling sulit sekalipun. Paulus bilang apa? Dalam pergumulanmu melawan dosa, engkau belum mencucurkan darah. Tidak mudah mempertahankan iman di tengah-tengah tekanan. Gampang mempertahankan iman ketika engkau diberkati. Amin. Ketika engkau punya masalah, enggak terlalu berat, engkau gampang. Jadi kalau saudara datang ke saya punya masalah, saya bilang gini, selamat, Anda sedang menikmati kualitas yang Tuhan berikan. Saudara lihat dalam ayat 5 tadi dikatakan Roh Kudus diberikan sebagai jaminan kita. Kemarin saya khotbah ini di tempatnya Pak Cipto. Jaminan. Saudara lihat ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru dan mengaruniakan roh kepada kita, rohnya besar, sebagai segala sesuatu yang disediakan bagi dia. Kata jaminan di sini memakai kata arabon.
Bukan abon, tapi arabon. Arabon itu istilah dagang, itu down payment atau DP dari sejumlah uang yang harus dibayarkan. Dengan memberikan DP tersebut merupakan jaminan bahwa sisanya akan dilunasi kemudian atas pembayaran yang lebih besar. Jadi DP itu mengikat pembeli maupun penjual, betul? Pembeli diwajibkan tidak boleh lagi menjual barang tersebut kepada yang lain, karena pembeli juga wajib melunasi sisa cicilan atau bayaran itu. Itu ikatan. Roh Kudus diberikan buat kita sebagai jaminan. Pertama, kenapa? Karena janji Tuhan tidak langsung tergenapi semuanya. Step by step. Janji Tuhan tidak langsung tergenapi semuanya. Ada janji-janji yang harus hari ini, ada yang nanti, tapi kita percaya janji tersebut pasti digenapi. Fungsi Roh Kudus adalah memberi keyakinan pada kita bahwa Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Maka itu kalau orang punya waktu doa dengan Tuhan, imannya kuat. Tapi kalau hanya doa, tidak pernah menghadapi masalah, imannya hancur. Ketika di ruang doa jadi Superman, dia harus keluar, menunjukkan kualitas doa tersebut kuat dalam diri dia. Roh Kudus jaminan dalam kita. Amin. Jadi kalau saudara punya masalah, jangan khawatir. Roh Kudus sudah menjamin. Kalau Tuhan bisa memberkati engkau kemarin, besok dia bisa memberkati engkau. Kalau Tuhan bisa menolong engkau kemarin, besok dia tolong engkau. Nah, Roh Kudus itu jaminan. Kenapa jaminan? Karena nanti di akhir zaman, Alkitab catat, kita akan menghadap tahta Tuhan. Amin. Di tahta tersebut kita akan dihakimi menurut apa yang baik dan buruk. Kata baik itu memakai kata agatos. Apa arti agatos? Kebagusan, kebaikan yang mendatangkan kepuasan. Jadi saat kita hidup dalam jaminannya Tuhan, dalam jaminannya Roh Kudus, kita akan dipimpin oleh Dia. Kelakuan kita, tindakan Dia, dalam kontrol Tuhan, itu mendatangkan kepuasan bagi Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang kita kerjakan berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Amin. Tapi kalau kita hidup nggak percaya pada Tuhan, itu Tuhan kecewa. Yang kedua, buruk atau jahat, atau itu pakai kata kakos, bukan kakus. Kakos itu adalah suatu kejahatan yang bukan hanya tindakan, tapi juga sikap moral dan sikap hati. Jadi ketika engkau berbuat jahat, Allah nggak hanya nilai kejahatanmu semata, tapi motivasimu, moralmu lengkap. Jadi penilaian Allah bukan hanya apa yang terlihat, seluruhnya, dan itu akan dipertimbangkan di akhir zaman. Maka dari itu kita bertahan. Kenapa? Karena di akhir zaman Tuhan siapkan upah buat orang-orang yang setia dan siapkan penghukuman buat orang-orang yang gak setia. Saya selalu takut dengan satu ayat, Matius 6:7 ayat 1. Saya ini pendeta, kadang-kadang bisa aja mempromosikan dia, tapi akhir zaman bukan orang yang dipakai Tuhan luar biasa yang berkenan bagi dia. Sebuah buku bagus, Paul Karam. Bukan pendeta dengan jemaat yang banyak yang berkenan, walaupun bisa, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Semakin banyak jemaat, puluhan ribu, semakin kompleks masalah. Akhir zaman. Itu yang menjaga. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita ingin bertindak menurut kemampuan kita. Kita bilang, aku bisa, aku mampu. Tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Karena semua yang kita kerjakan dicatat oleh Tuhan. Kenapa hari ini kita masih bisa ada? Karena Tuhan mempertahankan kita. Sudah camkan satu hal ini, Tuhan mempertahankan kita. Mau gimana pun keadaan kita, selama kita ada dalam kasih karunia-Nya, dosa masih bisa dikalahkan datang pada Dia. Yang ketiga, yang mengendalikanmu siapa? Kalau Tuhan yang menjadi kontrol hidupmu, engkau akan seperti Yusuf. Sekalipun di penjara selama 17 tahun, dia bilang gini, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan membuat yang baik. Dalam keadaan apapun, kalau kita positif sama Tuhan, kita nggak curiga sama Tuhan. Dalam arti gini, kita boleh ngeluh, kita boleh marah, kita boleh stres, tapi jangan sampai kita tinggalkan Dia. Ngerti nggak? Kalau kesetiaan kita hanya karena kita dibayar, suatu ketika kualitasmu akan kelihatan. Tapi kesetiaan kita dalam suka dan duka, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, engkau akan kelihatan kasihmu yang sejati. Bukan karena sesuatu yang bisa orang berikan pada kamu, tapi engkau mengasihi karena Tuhan memang mengontrol hidupmu. Kita bangkit berdiri.